terkait yang lagi viral saat ini, Wanda Hara yang baru saja dilaporkan oleh advokat Muhammad terkait penistaan agama yang mana dia memakai cadar di saat perempuan ikut kajian gitu Bu. Seperti apa sih Bu pandangan Ibu dari psikolog? Sekarang kita nilai ya, agama itu dasarnya perempuan laki itu harus dipisah karena apa? Karena mungkinnya berbeda. Tapi sekarang dia kan laki, apakah dia tertarik pada wanita? Sekarang kalau ditaruh di laki, apa tidak lebih dosa? Kalau nanti dia main dengan laki di sebelahnya, konsentrasinya terganggu. Tapi sekarang kita lihat dari segi lain. Kita lihat sampai seberapa jauh sih kesalahan seseorang yang menjadi pria, pria jadi wanita, wanita jadi pria. Di sini ada beberapa kemungkinan. Sekarang kan kita juga tahu ada orang terlahir laki dan perempuan sekaligus, tidak tahu dia laki atau perempuan. Sekarang dia harus di mana? Apakah tergantung pada buatan manusia atau takdirnya kan? Dia dilahirkan sebagai apa? Tapi ini tidak tahu juga dia dilahirkan sebagai apa. Lalu dia harus ikut yang pria atau ikut yang wanita. Lalu ada lagi misalnya seseorang dia menjadi seorang laki jadi seperti perempuan karena dia membenci bapaknya. Bapaknya galak sekali, ibunya baik. Akhirnya dia cenderung menjadi perempuan karena mekanisme kejiwaan. Sekarang seandainya orang lain terjadi hal seperti itu, apakah dia juga akan menjadi wanita juga? Jadi sekarang perlu dipertanyakan kesalahannya sampai seberapa jauh. Kok harus dilaporkan? Apakah bukan harus dibina saja dan ditentukan kamu lain kali nggak boleh dasarnya apa, atau dia harus paling belakang atau terserah bagaimana. Tapi ternyata tidak semua orang tahu harus masuk mana. Ternyata faktanya bahwa teman-teman yang wanita juga tidak tahu. Sekarang apakah dia juga wajib tahu? Kalau orang misalnya mencuri, 100% orang tahu bahwa itu salah, merampok salah. Tapi kalau seperti itu, kenyataannya sebagian tidak tahu. Waktu kita lihat Dorce saja, kan orang juga masih bimbang. Tidak 100% tahu. Jadi kalau tidak tahu, apakah bisa dipersalahkan sampai sejauh itu? Apakah tidak diberikan suatu penjelasan, diberikan keputusan, apalagi lebih baik jika pada saat dia sudah laki cenderung jadi wanita, wanita cenderung jadi laki, sudah mulai didekati agar itu tidak terjadi. Tapi bukan dibiarkan, kemudian terjadi, dia tidak tahu harus bagaimana, dipersalahkan sampai akhirnya ya sampai nanti digugat itu atau dipidanakan itu kan sampai seberapa jauh sih salahnya. Bu, tapi kan si Wanda Hara ini netizen nyiduk-nyiduk lagi dari postingan yang udah lalu Bu bahwa dia udah sering kali Bu ikut kajian dengan pakai jilbab itu. Nah, yang menjadi pertanyaan itu kita kan kayak pro LGBT itu di kita nggak ada ya, malah justru dilarang gitu. Nah, tapi ini teman-temannya malah menormalisasikan Bu. Ya, jadi di sini kan akhirnya dia sering pernah nggak dia ditegur, pernah nggak diberitahu kamu tidak boleh, kalau kamu lakukan lagi maka kita penjarakan atau gugat atau apa. Jadi jangan orang ragu-ragu, mungkin ragu-ragu kan, tidak tahu, tapi kita ya menghukum dia, apakah pantas gitu. Sama seperti tiba-tiba kita misalnya di Korea Utara, kita pakai rambut yang mirip dengan presiden, kita tidak tahu hukuman mati, yaitu peraturan situ, tapi semua diberitahukan dulu. Tapi kalau di sini tiba-tiba tidak diberitahukan, seandainya ada suatu peraturan tidak diberitahukan, apakah bisa dihukum? Apakah pantas untuk dihukum? Jadi kalau menurut saya seharusnya beritahukan kalau dia mengulang, baru mungkin kita sesuai dengan
hukum yang berjalan. Selama tidak diberitahukan, jangan kita ya melakukan suatu tindakan yang dia sendiri tidak tahu. Berarti untuk penistaan agamanya kan, dia itu kan dilaporkan penistaan agama, berarti nggak harus dilaporkan ya Bu, berarti hitungannya peneguran aja berarti secara langsung atau gimana? Kita penistaan agama ternyata ada yang bisa dipenjarakan, tapi apakah dia tahu bahwa dia melakukan penistaan agama? Itu yang nomor satu ingin saya ketahui. Sekarang kalau terjadi suatu pencurian, misalnya di sekelilingnya tahu semuanya, lalu diam semuanya, kan ikut salah. Sekarang ini juga tahu bahwa dia ikut kelompok wanita, dibiarkan sampai seberapa jauh mereka tidak ikut salah. Wanda Hara ini kan sudah meminta maaf, tapi masih banyak yang membuli dan bahkan melaporkan. Untuk kondisi psikisnya sendiri seperti apa sih Bu? Karena kan saat minta maaf itu dia nangis, tapi udah keluar air mata Bu. Dibilangnya baca teks. Kita tidak tahu perasaan dia karena dia bagaimanapun juga golongan bukan pria bukan wanita akhirnya. Jadi apakah dia benar nangis atau tidak juga tidak tahu. Tapi dia sendiri sehari-hari bahwa dia seorang pria, akhirnya tapi tidak mau jadi pria, akhirnya dengan identitas wanita, itu saja sudah suatu stres. Tapi bukan itu yang kita persoalkan. Yang kita persoalkan sekarang, sampai seberapa jauh kesalahan dia. Seandainya dia tidak tahu, sampai seberapa jauh kesalahan kawan-kawannya yang membiarkan. Kita kan biasanya kalau kita ke masjid atau apa, kita melakukan suatu kesalahan, kan diberitahukan, ini misalnya, kita pakai sepatu masuk, kan sepatunya, tapi bukan dihukum langsung kan. Ya, sama juga inilah. Sampai seberapa jauh ini perlu dihukum, apakah tidak lebih baik beritahukan apa, berikan beberapa pelajaran dan berikan peraturan di masjid. Hanya sebetulnya sampai seberapa jauh kita menolak orang itu berada di mana-mana. Tapi kalau untuk dibilang tadi Ibu sampaikan perlu pembinaan. Dari Wanda ini perlu pembinaan itu dengan dia memang diterjunin kayak misalkan dengan tokoh ulama, atau memang tetap harus psikiater dulu gitu untuk diobati dengan kefeminiman dia. Ini saya ikuti misalnya terjadi pada orang yang ingin ganti kelamin. Itu dia tidak boleh. Saya punya uang banyak, sekarang saya ganti kelamin. Itu tidak boleh. Kamu harus mengikuti proses di bidang kedokteran maupun proses di bidang kejiwaan. Jadi psikiater ini ikut campur paling enggak 3 tahun. Tidak bisa, saya mau percepat, saya punya uang banyak. Itu nggak bisa. Karena bagaimanapun juga harus dilihat apakah dia bisa dikembalikan. Kalau bisa dikembalikan, tidak akan dilakukan operasi. Jika tidak bisa dikembalikan, dan memang sudah terlalu kuat dan akan mempengaruhi jiwanya, baru itu dibiarkan untuk ganti kelamin. Tapi pembinaan yang harusnya dilakukan dengan Wanda Hara ini sebaiknya dengan konseling seperti ini, atau memang lebih kayak ngedalamin keimanan dia? Nomor satunya harus dilakukan pada dirinya. Tentukan, dia tahu nggak harus di mana dia. Jadi misalnya dia berada di pria, terus dia tertarik pada pria lain, bagaimana? Dia salah atau tidak? Kalau di tempat wanita, dia tidak akan tertarik. Sekarang apakah salah? Jadi perlu betul-betul dia diberitahukan, ini harus begini, kamu harus pakai pakaian laki dan berada di tempat pria. Jadi harus jelas. Dan kalau tidak mau, ya bagaimana kalau dia tidak mau ke masjid? Apakah itu lebih parah atau tidak? Tapi buatkan suatu keputusan bagi dirinya. Jangan membiarkan dirinya terombang-ambing
tidak tahu. Bu, dia punya sifat feminim itu pengaruh juga nggak sih Bu karena profesinya dia sebagai stylist? Sebetulnya kita harus membalik. Dia menjadi stylist karena sifat femininnya. Bu, tapi apakah setelah kejadian ini akan menyadarkan dirinya sendiri nantinya? Akan menyadarkan dirinya sendiri. Biasanya itu sudah, apalagi negara ya tidak 100% mendukung. Jadi kita lihat misalnya di negara Eropa yang bebas, orang yang yang lesbi itu jauh lebih besar. Jadi seharusnya itu dari awal. Jadi jangan dibiarkan supaya orang itu memaksakan dirinya untuk tetap sesuai mempunyai menganggap dirinya sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan kelahirannya. Tapi jika kita boleh memilih, kan kita memilih. Tapi kalau kamu tidak boleh memilih, ya di situ dia memaksakan diri. Dan itu seharusnya dilakukan. Tapi sekarang kan tidak. Kita lihat juga ada tempat-tempat khusus untuk mereka sama-sama di situ. Lalu bagaimana kalau tempat itu tidak dilarang? Jadi harus pemerintah menentukan, negara menentukan, agama menentukan, kemudian bersama-sama bertahan pada apa kesepakatan mereka. Bu, kalau untuk dari circle-nya sendiri Bu, terutama kan Gigi ini baru pulang haji Bu. Harusnya kan dia lebih tahu ya Bu tentang beberapa temannya ini yang punya pribadi seperti itu. Saya pikir teguran atau nasihat. Saya pikir pulang haji itu tidak ada hubungannya karena ini lebih pengetahuan yang tidak umum. Karena apakah diajarkan orang naik haji? Jika kamu SP, jika kamu jika kamu ganti kelamin maka gini. Tidak ada juga kan. Apakah yang membina haji itu mau memberitahukan, satu persatu kita bikin pernyataan kamu lesbi, gay, atau apa? Atau ya dua-duanya atau bagaimana? Kan ini suatu yang sangat khusus dan harus diperlakukan secara sangat khusus juga. Kalau untuk pendaharannya sendiri Bu, setelah mendapat teguran sanksi sosial terutama ya Bu seperti ini, perlu juga nggak sih Bu dia dengan mengatasi selain masih punya circle lingkungannya yang malah membiarkan, malah tidak ngasih tahu benarnya seperti ini, salahnya harusnya lu jangan ngelakuin ini, perlu ngejauhin atau memang saat ini dia tetap harus jalan? Sekarang kita secara manusiawi saja. Kalau orang sakit, sekarang dia kan seperti sakit jiwa juga. Karena kalau orang sakit jiwa, apakah kita harus menjauhi? Apakah kita menjelaskan? Atau apa? Jadi ya seharusnya waktu awal masih dini, di situ dia diarahkan. Waktu kelihatan, ini mau jadi wanita. Jangan saat sudah terlambat. Tambah lambat, tambah sulit diperbaiki.